Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada forum kajian kita kali ini. Pada kesempatan kita kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan penelusuran seputar pendapat dan alasan terkait dengan riba. Sebagaimana kita ketahui bersama, akhir-akhir ini di tengah-tengah kancah perekonomian kita semakin kesini semakin ramai labeling riba. Pertanyaannya adalah, apakah ini sebuah keabsahan atau hanya opini saja? Sahabat sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam untuk membuka jalan pemahaman kita, maka terlebih dahulu kita harus seragamkan pendapat kita mengenai definisi dari riba tersebut. Menurut jumhur ulama, khususnya ulama fikih, riba adalah nilai kelebihan atau nilai yang dilebihkan atau melebihkan nilai transaksi muamalah. Namun tidak hanya sampai di situ saja, kita juga harus mempertanyakan lebih jauh lagi, yaitu melebihkan yang bagaimana dan seperti apa. Riba sebutan untuk perbuatan melebihkan nilai hutang, dan ini adalah batil. Karena kebatilan inilah Allah mengharamkannya. Jika kita menoleh ke zaman awal Islam diturunkan, maka bentuk muamalah perekonomiannya tidak secanggih seperti sekarang ini, baik dari sisi pola pikir masyarakat dan sistem dan juga jangkauannya. Di mana pada zaman jahiliyah dulu, transaksi riba tersebut disokong oleh tingkat daya pikir masyarakat yang masih sangat awam. Kalaupun ada yang pintar, jumlahnya masih sangat minoritas, sehingga sangat berpotensi melahirkan figur-figur yang suka membodohi orang awam. Dan disinilah kancah riba itu. Kemudian lagi sistem dan jangkauan muamalahnya. Di zaman jahiliyah dulu masih banyak menggunakan barter dan jangkauannya tidak seluas seperti sekarang ini. Jangkauan transaksinya sebatas antar kabilah-kabilah saja, di mana setiap orang yang bertransaksi mudah untuk dikenali figur-figur orang-orangnya. Kondisi inilah yang mempengaruhi para ulama mufassir dan ulama fikih dalam merumuskan perkara riba tersebut, sehingga warnanya tidak sama persis dengan riba akhir zaman ini, di mana hukum-hukum fikih yang mengatur riba tersebut lebih mencerminkan budaya, karakter orang-orangnya, dan sistem bermuamalahnya umat jahiliyah. Dengan demikian, kita yang hidup di akhir zaman ini dengan tingkat pengetahuan, terkhusus pengetahuan terhadap transaksi ekonomi yang boleh dibilang pengetahuan kita sudah merata, maka tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang dirumuskan para ulama tempo dulu. Setidaknya ada semacam kalibrasi penyesuaian terhadap bentuk-bentuk transaksi muamalahnya antara pendapat ulama tempo dulu dengan kondisi sekarang ini, karena tidak ditampik juga bahwa tetap akan ada transaksi muamalah perekonomian modern dewasa ini yang dihukumi riba dan mubah. Kalibrasi tersebut bermaksud untuk menghindari kejahilan muamalah versi modern yang jauh lebih halus dari riba di zaman jahiliyah dulu. Kehalusan tersebut menjadi berpotensi bagi kita untuk salah dalam melabeli transaksinya. Yang kita khawatirkan adalah melabeli satu transaksi muamalah dengan riba, padahal sesungguhnya halal. Sahabat sekalian, secara garis besar bentuk-bentuk muamalah perekonomian itu jika berdasarkan hukum syariat Islam, yaitu ada dua bentuk muamalah, yaitu pinjam meminjam dan hutang piutang. Pinjam meminjam adalah memberikan manfaat suatu barang atau uang kepada seseorang dengan tidak merusak atau menggelapkannya dan dikembalikan pada waktu yang disepakati secara bersama. Muamalah ini lebih berpotensi kepada penipuan yang dilakukan oleh si peminjam. Kendati ada nilai tambah pada nominal pinjamannya, namun hal ini tidak dihukumi sebagai riba karena ada ijab qabul dan kesepakatan kedua belah pihak. Dan transaksi dimaksud adalah transaksi yang ada pada badan-badan usaha milik bersama yang ada poin bagi hasilnya. Sedangkan hutang piutang adalah memberikan sesuatu barang atau uang kepada seseorang dengan perjanjian bahwa orang yang diberi akan mengembalikan barang atau uang yang diterimanya
dalam jangka waktu tertentu. Dan hutang piutang ini sangat dekat dengan riba, karena jika ada kelebihan nilai yang dibebankan kepada si penghutang, yang kelebihan itu hanya untuk si pemberi hutang, maka inilah riba itu. Karena pada transaksi hutang piutang hanya ada ijab saja, tidak ada qabul dari pemberi hutangnya. Ketika terjadi jatuh tempo, maka akan sangat berpotensi terjadinya pemaksaan oleh si pemberi hutang. Jadi perbedaan mendasarnya adalah ada pada ijab dan qabulnya. Kalau pinjam meminjam, akadnya dalam bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Dan kalau hutang piutang, akadnya hanya dari pihak yang berhutang saja. Dan ini rentan sekali kepada riba. Riba adalah konsekuensi terhadap transaksi yang menyelisih hukum muamalah jual beli atau perdagangan. Jika transaksinya jual beli atau perdagangan, maka dihalalkan. Namun jika transaksinya menyelisih jual beli, maka jelas itu diharamkan, dan inilah riba itu. Pada kedua bentuk muamalah tersebut, yang paling berpotensi menimbulkan riba adalah muamalah hutang piutang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahalallahu bai'a wa harama riba." Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menegaskan bahwa ketika kita berbicara riba, maka itu artinya transaksi di dalam jual beli atau perdagangan yang menyelisih tuntunan jual beli itu sendiri. Atau dengan kata lain, mengadakan tambahan nilai terhadap transaksi jual beli dengan hutang piutang. Dari sudut pandang Al-Quran, semua muamalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atau barang, baik benda hidup atau benda mati, semua itu pada hakikatnya adalah jual beli atau perdagangan. Tidak boleh ada tambahan nilai dari apa yang dialihkan hak kepemilikannya dimaksud dengan cara batil, semisal menipu atau memaksa dalam kelebihan nilai. Seharusnya transaksi jual beli atau perdagangan itu di samping keuntungan, maka haruslah berlandaskan keikhlasan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh jual beli dari sudut pandang hakikatnya, yaitu jual beli atau perdagangan yang paling mengena dengan tuntunan syariat adalah orang tua menikahkan anak perempuannya, hanya menukarkan anak perempuannya setara dengan keikhlasannya, karena hanya berharap ridha Allah semata, tanpa sedikit pun melebihkan nilai penukaran itu dengan embel-embel harta duniawi. Namun di dalam realitas kehidupan ini, pengadaan tambahan dengan cara yang batil atau riba itu banyak terjadi di ranah harta benda. Pada umumnya adalah uang dalam bentuk hutang piutang. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah berdoa dalam salat, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang." Lalu ada seseorang yang bertanya, "Mengapa engkau banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan jika berjanji dia sering menyelisihinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena jeleknya dampak dari nilai riba dari hutang piutang ini, baik bagi yang memakannya dan yang menyuapkannya, maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan riba sebagai transaksi yang haram. Di dalam surah Al-Imran ayat 130, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa wa taqullaha la'allakum tuflihun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Imran ayat 130. Mengapa Allah mengharamkan riba? Riba diharamkan Allah karena di zaman jahiliyah dulu, sadar atau tidak, riba telah melegalkan praktik perampasan kekayaan terhadap mereka yang berhutang. Secara perlahan tapi pasti, riba menggerogoti harta mereka yang sudah miskin, yang seharusnya dibantu namun justru ditindas, dan juga riba membentuk orang menjadi malas. Adapun refleksi atas ayat tersebut memberikan pesan-pesan mengapa sebetulnya riba diharamkan oleh Allah. Dari ayat 130 surat Al-Imran tadi, secara umum dipahami bahwa diharamkannya riba tersebut karena 3 alasan. Alasan yang pertama adalah riba dapat menghilangkan sikap saling tolong-menolong.
Sebagaimana di awal disebutkan bahwa Islam adalah agama yang identik dengan tolong-menolong. Islam menuntut kita untuk memberikan kelebihan harta kepada orang lain yang kekurangan, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Sementara riba tidak demikian. Riba justru memutus mata rantai sikap saling tolong-menolong, sebab menuntut orang lain membayar lebih atas apa yang dipinjamnya. Kemudian alasan yang kedua adalah riba dapat merampas kekayaan orang lain dengan cara yang batil. Riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sadar atau tidak telah melegalkan praktik perampasan kekayaan terhadap mereka yang berhutang. Secara pelan-pelan tapi pasti, riba menggerogoti harta mereka yang sudah miskin, yang seharusnya dibantu namun justru ditindas. Kemudian alasan yang ketiga, riba membentuk orang menjadi malas. Riba dapat membentuk orang menjadi malas karena hanya mengandalkan tambahan uang dari hasil riba. Orang yang menghutangkan harta bisa jadi tidak mau lagi berusaha mencari nafkah dan hanya mengandalkan uang haram dari hasil tuntutan riba. Sahabat sekalian, atas tiga alasan umum inilah lahirnya anggapan yang semakin ramai melabeli transaksi dengan label riba. Bukan hanya hutang piutang tetapi mensasar juga kepada muamalah simpan pinjam. Bahkan sampai ada yang mengharamkan jual beli online. Kendati tidak juga ditampik bahwa ada beberapa transaksi di online shop tersebut yang dihukumi haram, mubah, kendati sebagian besarnya adalah halal. Sahabat sekalian, sekarang kita coba lakukan penelusuran terhadap tiga alasan umum tadi. Dan untuk mempertajam fokusnya, kita akan melengkapi dengan dua contoh muamalah, yaitu muamalah perorangan dan kelompok atau badan usaha bersama terkait alasan umum tersebut. Alasan yang pertama adalah bahwa riba dapat menghilangkan sikap saling tolong-menolong. Pertanyaannya, tolong-menolong dimaksud adalah tolong-menolong yang seperti apa dan bagaimana? Dari siapa untuk siapa, bagaimana dan untuk apa? Jika kita ambil contoh muamalahnya adalah rentenir hutang piutang yang transaksinya terjadi antara orang kaya dengan orang kaya dan orang miskin dengan orang kaya. Adalah benar bahwa pada transaksinya sangat tidak mencerminkan sikap tolong-menolong. Karena logika sederhananya, orang kaya itu tidak perlu ditolong ketamakannya. Karena orang kaya yang suka berhutang adalah orang kaya yang tamak, lagi kufur. Kemudian lagi orang miskin yang suka berhutang juga tidak perlu ditolong ketidakkonahannya. Jadi dalam kasus ini bukan hanya tidak mencerminkan tolong-menolong, tetapi dengan transaksi tersebut mereka menukar tolong-menolong itu dengan ketamakan, kekufuran, dan maksiat mereka. Berbeda dengan badan usaha bersama yang mengadakan transaksi simpan pinjam atau pinjam simpan dalam bentuk badan usaha bersama yang dilabeli riba oleh sebagian kalangan. Selain jelas bukan hutang piutang sebagaimana telah kita singgung tadi, yaitu muamalah yang akadnya dilakukan oleh kedua belah pihak antara yang meminjam dan peminjam, dan mereka adalah orang-orang yang berada di bawah satu payung badan usaha, dan ini justru sangat-sangat mencerminkan tolong-menolong. Dengan kata lain, transaksinya bukanlah riba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Surah Al-Maidah ayat 2. Alasan yang kedua yaitu riba dapat merampas harta dengan cara yang batil. Sebagaimana kita ketahui, rentenir hutang piutang akan menggunakan tukang pukul atau debt collector untuk menagih hutang yang jatuh tempo. Dan inilah kebatilan itu. Dan ini jelas riba. Yang perlu kita pertanyakan adalah mengapa jatuh tempo? Jika kita bicara jatuh tempo, maka ada dua penyebabnya. Pertama, si penerima hutang adalah orang miskin yang tidak qanaah, sehingga dia tidak mengukur kemampuan finansialnya sebagai pertimbangan sebelum berhutang, sehingga jatuh tempo lah hutangnya. Penyebab kedua adalah nilai tambah yang diadakan oleh pemberi hutang, dalam hal ini renten, biasanya berlipat ganda sehingga sangat berpotensi jatuh tempo. Jangankan orang miskin, orang kaya pun bisa kolab karenanya. Dan ini terbukti di mana ada banyak orang kaya yang bangkrut karena bermain renten. Dari jatuh tempo inilah melahirkan pembenaran sita menyita harta, dan inilah kebatilan itu. Dan disinilah letak ribanya. Selain dari itu, transaksinya karena memperturutkan hawa nafsu. Berbeda dengan transaksi simpan pinjam yang sebelum mengesahkan dan memberikan pinjamannya didahului dengan memperhitungkan kesanggupan membayar bagi pihak yang meminjam.
Dan tidak kita dapati kejadian sita menyita harta pada badan usaha simpan pinjam, dalam tanda kutip badan usaha yang resmi dan legal. Kendati tidak juga ditampi, ada juga oknum yang meminjam uang untuk dia pinjamkan lagi kepada orang lain, dan ini adalah riba. Atau mereka yang pinjam dan rutin melakukannya karena gali lubang tutup lubang. Maka yang seperti ini adalah bentuk kejahilan dan kefasikan. Atau meminjam untuk kebutuhan yang tidak penting, maka ini lebih dekat kepada kemubaziran. Dan semua transaksi seperti ini adalah menuai dosa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu wa lakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Sahabat sekalian, sekarang masuk kepada alasan ketiga, yaitu riba membuat orang yang memakannya menjadi malas. Jika kita berhujah kepada surah Al-Baqarah ayat 275 pada ayat awalnya, maka memakan riba membuat orang yang memakannya tidak bisa berdiri, dan ini bisa diasosiasikan kepada kemalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna. Yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri. Surah Al-Baqarah ayat 275. Jika kita perhatikan, maka kondisi orang-orang seperti ini banyak kita jumpai di kehidupan nyata. Tidak jelas kerjanya apa tapi kaya raya, atau kerjanya hanya main-main tapi penghasilan uangnya tidak main-main. Kerjanya ketawa ketiwi tapi hasil uangnya serius banget, atau kerjanya marah-marah tapi hasil uangnya sangat bersahabat. Inilah gambaran orang-orang pemakan riba di akhir zaman ini. Sahabat sekalian, sebagai seorang muslim, kita harus bisa menghindari perbuatan riba. Selain jelas-jelas diharamkan dalam agama Islam, riba memiliki banyak keburukan di dalamnya yang sama sekali tidak pantas disematkan kepada orang muslim. Namun, kendati demikian, kita juga jangan latah. Sebagaimana fenomena yang kita saksikan di akhir zaman ini, orang dengan mudahnya melabeli transaksi-transaksi muamalah perekonomian dengan label riba. Itu artinya mengharamkan. Kalaulah pelabelan itu benar, namun tidak juga harus berkoar-koar dan tendensius, karena yang terpenting adalah memahami dan mengamalkan kepahamannya. Dan celakanya lagi kalau ternyata label yang disematkan adalah salah, maka hal ini akan membentur firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma akhalallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Maidah ayat 87. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita tentang riba ini. Adapun deteksi terhadap riba adalah pastikan transaksi muamalahnya tidak menipu dan tidak memaksa, serta tidak membuat kita terpaksa saat menjalaninya, terlebih pada saat akhirnya nanti. Semua transaksi muamalah akan disertai nilai tambah, dan tidak semua nilai tambah adalah riba dimaksud. Dan riba adalah nilai tambah yang diperoleh dari cara yang batil, karena riba adalah nilai tambah yang menyertai satu transaksi muamalah yang ditunggangi oleh kebatilan. Jadi kebatilan itulah yang diharamkan, bukan ribanya atau nilai tambahnya. Sebagaimana juga dengan penambahan dalam berketurunan, bukan berketurunannya yang diharamkan, tetapi zina yang menunggangi berketurunan itulah yang diharamkan. Adapun contoh riba di ranah jual beli di era digitalisasi dewasa ini ada pada online shop, seperti memperjualbelikan barang ribawi, sistem deposit, sistem denda, pay later, COD via e-commerce. Insya Allah pada kajian berikutnya akan kita uraikan satu persatu. Sahabat sekalian, semua transaksi muamalah, baik itu simpan pinjam, serah terima, hutang piutang dan sebagainya, semua akan disertai dengan nilai penambahan. Dan sesungguhnya itu semua adalah jual beli atau perdagangan.
dan transaksi jual beli atau perdagangan tersebut dihalalkan sepanjang dilandasi suka sama suka dan sama-sama ikhlas untuk kebaikan bersama serta hanya mengharapkan pahala. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita tidak terjebak dalam transaksi riba yang batil dan tidak juga latah dalam anggapan terkait perkara ini. Semoga Allah meridhai kajian ini dan memberikan kita perlindungan sehingga kita dihindarkan dari dosa kebatilan yang menunggangi riba. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.